Halo semua, bertemu lagi dengan aku Riko Angga. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, aku harap kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film Extreme Job yang dirilis tahun 2019. Singkat cerita, film ini bercerita tentang kelompok polisi sebagai detektif narkotika yang selalu gagal menjalankan tugasnya untuk menangkap para pengedar narkoba ataupun para pengkonsumsi narkoba. Sehingga hal itu membuat mereka akan dicabut jabatannya sebagai polisi. Oke, akan aku kenalkan dulu tokoh-tokoh utamanya terlebih dahulu. Kelompok tersebut terdiri dari 5 orang, yakni Detektif Go sebagai ketua dari tim tersebut. Kemudian ada Detektif Yang, Detektif Ma, Detektif Jae-hoon, dan Detektif Yong-ho. Mereka berlima adalah satu kelompok polisi sebagai detektif narkotika. Mereka juga menganggap diri mereka sebagai keluarga. Oke, tak perlu lama-lama, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. 다가 내 맘이 미친 새끼야. 카베지는 뭐야지? 뻥을 쳐맞나? 선풍기냐? Cerita bermula dari tim detektif Ketua Go yang berusaha sedang menangkap beberapa orang sindikat narkoba di suatu gedung. Terlihat timnya begitu payah dalam menangani kasus tersebut. Mulai dari detektif Jang yang tidak berhasil masuk ketika membobol jendela, sampai detektif Go yang juga sama payahnya ketika menyelinap. Sedangkan Yong-ho dan Jae-hoon sedang menunggu di luar pintu jika mereka akan kabur dari pintu tersebut. Namun sayangnya karena kecerobohannya mereka, penjahat tersebut kabur dengan menerobos jendela. Jang, Yong-ho, dan Jae-hoon mencoba untuk mengejar penjahat tersebut. Sampai suatu ketika penjahat itu ditabrak oleh bus umum sehingga menyebabkan kekacauan di tengah jalan. Dari kejadian tersebut membuat tim mereka akan terancam dibubarkan oleh direkturnya karena mereka hanya menangkap penjahat kelas tadi saja tapi menimbulkan kekacauan di mana-mana. Ditambah lagi penangkapannya dibantu oleh bus umum yang tak sengaja menabrak penjahat itu. Di sisi lain, ketua Choi yakni dari tim sebelah mendapatkan pengangkatan karena telah menangkap pengedar narkoba. Hal itu membuat dari tim ketua Go diejek-ejek oleh mereka, ditambah lagi dengan kejadian menangkap penjahat hanya dengan dibantu oleh bus umum kemarin. Di malam harinya tim ketua Go diajak makan-makan bersama dengan ketua Choi untuk merayakan pengangkatan mereka. Ternyata ketua Choi sengaja ingin memberi sebuah informasi yang berharga tentang jaringan kelompok narkoba besar yang dipimpin oleh Lee Mo-bae. Ketua Choi sengaja memberikan tugas tersebut kepada ketua Go agar mereka bisa diangkat kembali ketika berhasil menyelesaikan tugasnya tersebut. Di sisi itu, ketua Choi juga akan menangkap anak buah dari Lee Mo-bae yakni Dong Sang-pil. 동생 상대로 자존심 상해요? 동생이라고 생각한 적 한 번도 없어. Tempat persembunyian salah satu dari pengedar tersebut berada di depan kedai ayam goreng. Mereka pun menyuruh Jae-hoon untuk menyamar beberapa hari di sana. Namun tak ada hasil yang mereka dapatkan. Sampai suatu ketika, detektif Ma yang sedang mengintai dari atas gedung dituduh oleh seorang emak-emak karena telah mengintipnya. Tentu hal itu membuat para polisi mendapatkan laporan dan akan menangkap detektif Ma. Karena tak ingin identitasnya mereka terbongkar, maka mereka hanya bisa pasrah ketika ditangkap. Dan di waktu yang sama juga, para pengedar narkoba tiba-tiba datang. Dan ketika mereka di dalam mobil, mereka pun langsung menunjukkan identitasnya. Beberapa hari mereka hanya menghabiskan uang untuk makan ayam goreng sambil menunggu kedatangan para pengedar narkoba. Hingga suatu ketika Lee Mo-bae datang, mereka pun bergegas untuk mengintainya. Namun karena lagi-lagi tak ingin identitasnya diketahui, mereka mengelak ketika ditanyai oleh pemilik kedai tersebut. Dari situlah membuat mereka kehilangan jejaknya Lee Mo-bae. Mereka pun akhirnya berdebat karena jika mereka gagal dari tugas tersebut, mereka tidak akan mendapatkan dana pensiun. Jadi mereka berlima ini tergolong orang-orang yang miskin. Mereka selalu mengeluh ketika sedang bertugas menjadi detektif karena tak punya alat-alat canggih yang mendukung. Tiba-tiba mereka melihat ada seorang GoFood sedang mengantarkan makanan ke dalam apartemen para pengedar narkoba itu. Dari situlah membuat mereka mempunyai ide bahwa mereka akan berpura-pura menjadi mamang GoFood agar bisa masuk ke dalam apartemen tersebut. Mereka pun mencoba untuk bekerja di kedai itu. Namun sayangnya karena tidak pernah ada pembeli, pemilik kedai itu sudah menjual kedainya dan malam itu adalah malam terakhir dibuka.
Mereka pun berencana untuk membeli kembali kedai tersebut. Namun karena tidak adanya uang, membuat Ketua Go pesimis akan tugas tersebut bisa diselesaikan. Tetapi Jae-hoon yang rendah hati akan memakai tabungan ikannya untuk membeli kedai itu demi sebuah tugas sebagai detektif. Scene berpindah ketika mereka sudah pulang. Ketua Go seperti biasa tak pernah membawa oleh-oleh kepada istrinya dan hanya membawa kantong Gucci yang isinya hanya baju-baju kotor. Hal itu membuat istrinya selalu marah kepada Ketua Go karena dirinya dari dulu tak pernah naik pangkat. Dari sinilah membuat Ketua Go ingin sekali mengungkapkan kasus besar itu agar dirinya bisa naik pangkat dan bisa menyenangkan istri dan anaknya. Esoknya Ketua Go menemui Pak Direktur dengan tujuan untuk meminta biaya. Namun hal itu jelas ditolak oleh Pak Direktur. Akhirnya Ketua Go dengan terpaksa dan keyakinan dirinya membeli kedai itu dengan memakai uang pensiunannya. Hari demi hari mereka sebagai pemilik kedai ayam hanya diisi dengan memantau aktivitas gedung sebelah. Mulai dari memasang penyadap suara agar mereka bisa mendengarkan pembicaraan di dalam gedung tersebut. Namun tanpa diduga dan di luar rencana, mereka kedatangan pembeli tiap harinya. Hal itu jelas membuat mereka kesal, karena mereka tidak ada tujuan sama sekali untuk berjualan di sana. Tak lama setelah itu datanglah emak-emak yang kemarin. Awalnya dia marah-marah, namun karena tahu mereka adalah pemilik baru dari kedai itu, akhirnya emak itu pun juga ikut mendukung mereka untuk berjualan ayam. Kemudian datang para anggota pengedar narkoba itu. Mereka berencana untuk membeli ayam goreng di sana. Namun sayangnya Ketua Go dan yang lainnya beralasan belum ada stok ayam karena masih baru buka. Esoknya mereka berlima pun mencoba untuk membuat ayam goreng dengan harapan pengedar narkoba itu datang ke kedai mereka untuk membeli. Ketua Go pun mencoba untuk meminta semuanya untuk memasak ayam goreng dan yang masakannya paling enak akan menjadi koki di kedai tersebut. Bermacam-macam masakan yang mereka hidangkan, mulai dari ayam goreng yang gosong sampai ada ayam goreng yang utuh. Namun setelah mencoba untuk mencicipi ayam goreng detektif mah, mereka berempat kagum karena masakannya enak. Dari situlah mereka menetapkan detektif mah sebagai koki. Mereka pun kedatangan pembeli. Awalnya mereka yakin dengan ayam goreng original, namun ternyata pembeli tersebut ingin membeli ayam goreng bumbu. Mereka pun lupa menu yang disediakan ada bermacam-macam ayam goreng. Hal itu membuat detektif mah kebingungan dengan bumbu yang dimaksud. Namun karena dirinya mengetahui tentang bumbu iga, ia pun akhirnya mencoba bumbu tersebut diterapkan ke ayam gorengnya. Setelah disajikan ke pembeli, Ketua Go pun kebingungan ketika ditanyai tentang nama ayam goreng bumbu tersebut. Ia pun mengarang nama menjadi ayam goreng tulang iga sueon. Dan ketika dicicipi, betapa kagetnya mereka, ternyata makanannya begitu lezat. Dari hari itulah membuat kedai mereka menjadi sangat ramai dikunjungi oleh para pembeli, sampai-sampai mereka keteteran tiap harinya untuk melayaninya. Tak hanya itu, para pembeli juga rela mengantri di depan agar bisa makan di kedai Ketua Go. Namun di sisi lain mereka juga kesal karena mereka telah lupa dengan tujuan utamanya, yakni sebagai detektif untuk memata-matai pengedar narkoba. Berkat ramainya kedai mereka, para media pun mencoba untuk meliput kesuksesan dari kedai tersebut. Namun Ketua Go menolaknya karena takut nanti akan ketahuan bahwa mereka adalah seorang polisi. Di malam harinya, Yong Ho yang seperti biasa menjadi pengintai di luar melihat kedatangan bos dari pengedar narkoba. Ia pun mencoba untuk menghubungi Ketua Go. Namun karena terlalu ramainya pembeli, Ketua Go dan yang lainnya tidak menerima panggilan dari Yong Ho. Akhirnya Yong Ho pun memutuskan untuk pergi sendirian mengejar para pengedar narkoba itu. Namun di tengah jalan dirinya kehilangan jejak karena mereka berpisah di persimpangan jalan. Yong Ho pun kembali dengan rasa kesal karena tidak ada yang membantunya. 화를 내고 그러냐? 너 술 마셨냐? 그 심정을 아세요? 아시냐고요? 180도 기름에 데이고 카레에 베이고 씨발 얼마나 쓰라린 줄 알아? 33달씩 까보셨습니까? 매일이 화생방입니다. 과연 내가 오늘 몇 개의 테이블 세팅하고 치웠을 것 같니? 소름 돋아. 그러니까요. Suatu hari mereka berlima dipanggil oleh Pak Direktur, di mana Pak Direktur ingin melihat kerja mereka sampai sejauh mana.
Namun karena yang dilihat dari catatan hanya menyamar terus, akhirnya Pak Direktur memutuskan untuk membubarkan tim mereka. Tetapi tak sempat dibicarakan, tiba-tiba Ketua Go mendapatkan orderan makanan dari apartemen para pengedar itu. Mereka pun tak memperdulikan Pak Direktur dan pergi begitu saja. Dengan cepat mereka mencoba untuk membuat ayam goreng dan menyiapkan strateginya. 야, 벌써 튀겼어? 예. Namun naasnya ternyata yang di dalam bukanlah para pengedar narkoba yang selama ini mereka intai, tetapi Mama dan karyawannya. Para pengedar narkoba itu sudah pindah terlebih dahulu tanpa mereka ketahui. Kedai mereka juga mendapatkan isu tak sedap oleh wartawan media yang pernah diusir dulu karena mereka merasa sakit hati diusir. Mereka pun menyebarkan isu-isu tak sedap di TV. Dari hal itu membuat kedai mereka akan bangkrut. Di kantor pun mereka juga sudah mulai ketahuan karena telah menyamar sebagai penjual ayam goreng. Dari situlah membuat mereka akan kehilangan pekerjaannya. Di sisi lain ternyata berita tersebut juga dilihat oleh komplotan Lee Mo-bae. Kemudian Jeong, yakni pengacaranya, mempunyai ide untuk membeli royalti ayam goreng Ketua Go untuk kedok pengedaran narkoba mereka. Awalnya ditolak oleh Ketua Go, tapi karena Jeong menawarkan banyak uang, akhirnya Ketua Go dan yang lainnya pun mengambil kesempatan itu, yakni kesempatan untuk berbisnis ayam goreng di bawah naungan Jeong. Yong-ho yang tak pernah percaya dengan Jeong mencoba untuk mencari tahu asal-usul dari Jeong dan perusahaannya. Namun Yong-ho tak pernah menemukan catatan kriminal dari Jeong. Esoknya mereka berlima mencoba untuk membuka lembaran baru di kedai tersebut. Karena sekarang kedai tersebut sudah berbisnis dengan Jeong sehingga kedainya sedikit mewah. Di sisi lain, kedai ayam goreng Ketua Go juga dibangun cabang oleh Jeong. Makin hari makin banyak pembeli. Namun ternyata itu hanyalah rencana Jeong. Dengan membuka cabang tersebut atas nama kedai ayam goreng Ketua Go, menjadikan Jeong bisa melakukan transaksi narkoba di setiap bungkusan ayam. Lee Mo-bae juga mendatangi Tae Chang, yakni pemilik restoran, untuk mengajaknya berbisnis dengan menjadi penggantinya mengedarkan narkoba di Korea. Di sisi lain Ketua Go dan yang lainnya merasa ada keanehan di cabang-cabang ayam goreng yang dibangun oleh Jeong, karena para pegawainya tidak becus dalam mengurusnya. Dari sinilah akhirnya mereka mencoba untuk menyelidiki cabang-cabang dan para pegawainya. Keanehan yang sering mereka temui adalah setelah pesanan diambil oleh pembeli, mereka tidak memakannya namun langsung membuangnya begitu saja ke tempat sampah. Mereka pun esoknya mendatangi tempat-tempat pembeli yang sering melakukan order ayam goreng di cabang mereka. Setelah mereka temui pembeli tersebut, ternyata mereka semua mengonsumsi narkoba, yang mana mereka sengaja membeli ayam hanya untuk mengambil bungkusan narkoba yang ada di dalamnya. Ketika sudah mengetahui hal tersebut, Detektif Ma mencoba untuk mendatangi salah satu cabang. Tujuannya adalah untuk memberi pelajaran kepada para pegawai di sana, namun sayangnya ia malah dikeroyok dan ditangkap. Dan akhirnya kedok mereka berlima pun terbongkar setelah Lee Mo-bae melihat isi dompet dari Detektif Ma. Hong Sang-pil pun juga marah kepada Jeong karena telah bekerja sama dengan seorang polisi. Esok harinya tanpa sengaja Jae-hoon mencoba untuk menghisap narkoba itu, dan alhasil ia pun teler karena kebanyakan menghisapnya. Di sisi lain mereka juga sedang mencari keberadaan Detektif Ma yang menghilang dari semalaman. Karena merasa tak beres, akhirnya Ketua Go dan yang lainnya mendatangi kantor Jeong. Namun sesampainya di sana, kantor Jeong sudah kosong, tidak ada orang sama sekali. Tak lama kemudian tiba-tiba Detektif Yang mendapatkan video call dari Detektif Ma. Dan betapa kagetnya ketika mengetahui Detektif Ma sudah babak belur dalam kondisi terikat. Untung saja Detektif Yang mempunyai pelacak yang ada di HP Detektif Ma, sehingga membuat mereka bisa mengetahui keberadaan Detektif Ma. Di sisi lain, Ketua Choi menemui Hong Sang-pil dengan tujuan untuk menangkapnya. Namun ternyata mereka malah dihajar habis-habisan oleh anak buah Hong Sang-pil. Tetapi untungnya ketika kelompok Hong Sang-pil ingin kabur, mereka ditabrak oleh bus umum, sehingga menyebabkan Hong Sang-pil bisa mereka tangkap. Balik lagi ke Detektif Ma yang sedang ingin dikubur. Ternyata tanpa disangka Detektif Ma bisa melepaskan ikatannya dan menghajar mereka semua sendirian.
Ia pun bergegas untuk mengikuti truk yang sedang pergi. Sedangkan Ketua Go dan yang lainnya merasa kebingungan karena lokasi Detektif Ma di Maps tiba-tiba bergerak dan ternyata mereka bersalipan di tengah jalan. Detektif Ma akhirnya yang sendirian berhenti di pelabuhan bersama dengan truk tadi. Tak lama kemudian datanglah dua mobil, yakni kedatangan Ted Chang. Ternyata Lee Mo-bai dan Ted Chang ingin bertransaksi di pelabuhan tersebut, di mana Lee Mo-bai akan memberikan narkoba, sedangkan Ted Chang akan memberikan uangnya. Di tengah transaksi, Detektif Ma mempunyai rencana untuk membunyikan sirine polisi agar mereka bisa ketakutan dengan kedatangan polisi. 이런 개새끼야! 진짜 병신아! 알아 이 새끼야 병원 창고. Karena kesal akhirnya Lee Mo-bai menembak Ted Chang. Dari sini pertarungan antara kedua kubu terjadi. Tak lama kemudian datanglah Ketua Go dan yang lainnya. Mereka pun mencoba untuk memfoto dan mengirim ke Ketua Choi agar mereka bisa mendapatkan bantuan. Dan ternyata mereka berlima langsung turun tangan sendiri untuk menghajar mereka semua. Dari sinilah kita tahu bahwa sebenarnya mereka berlima mempunyai keahlian masing-masing meskipun mereka terlihat sedikit bodoh. Detektif Ma adalah seorang mantan judo. Jadi tidak heran dia bisa berkelahi dengan gaya judo. Sedangkan Yong Ho dulunya adalah tentara khusus angkatan laut dan ia juga pernah membunuh orang. Detektif Jang adalah seorang yang pernah menjuarai Muay Thai sehingga membuatnya mendapatkan panggilan Master Jang. Untuk Jae-hoon sendiri adalah mantan atlet baseball. Dia mempunyai kekebalan tubuh yang sangat kuat, ditambah lagi dirinya dalam keadaan teler, yang membuatnya Jae-hoon tidak bisa merasakan apa-apa meskipun dipukuli. Dan yang terakhir adalah Ketua Go. Ketua Go dianggap sebagai orang yang tangguh. Dia dianggap tidak bisa mati meskipun pernah ditusuk sebanyak 12 kali. Singkat cerita mereka semua bisa dikalahkan oleh Ketua Go dan yang lainnya. Sedangkan Lee Mo-bai mencoba untuk kabur dengan menaiki perahu mesin. Namun untungnya Ketua Go berhasil membuntuti di perahu tersebut. Dan akhirnya mereka berdua pun berkelahi di atas perahu. Dan tentu saja hal itu dimenangkan oleh Ketua Go karena Lee Mo-bai tidak bisa berkelahi. Dan Lee Mo-bai pun akhirnya ditangkap beserta para kawanan lainnya. Di akhir cerita tim Ketua Go mendapatkan kenaikan pangkat secara bersamaan, yakni mereka berlima. Dan kemudian film pun tamat. Jadi film ini berfokus kepada tim Ketua Go yang ada 5 orang. Di mana mereka dikenal sebagai detektif yang mempunyai otak udang karena cara berpikir menangkap penjahat yang kurang efektif. Namun di sisi lain ternyata mereka mempunyai gaya bertarung yang cukup hebat. Berbeda dengan Ketua Choi, mereka mempunyai cara berpikir yang bagus. Namun dalam hal berkelahi mereka sangat lemah. Sedangkan di akhir video setelah pekerjaan mereka berlima sudah selesai menangkap bandar narkoba terbesar di Korea, akhirnya mereka pun diangkat dan tidak jadi dipecat. Oke guys, mungkin itu saja pembahasan film ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton dan see you next time.